Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma zidna ikhlas dunya wa qawli wa 'amali billah ta'ala. Bismillah. Mas'alatun, jadi permasalahan. Yaqulu ba'dun nasi, telah berkata sebagian orang, sebagian manusia, inna nabiyya huwa insanun uhiya ilaihi bisyar'in. Sesungguhnya seorang nabi adalah manusia uhiya ilaihi, yang turun kepadanya bisyar'in, dengan suatu syariat, suatu syariat. Fa in umira bitablighihi, dan ketika diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut, bahwa rasulun, maka itu adalah seorang rasul. Wa illa, kalau seandainya tidak diperintahkan bertabligh, bahwa nabiyyun faqat, maka itu seorang nabi saja. Jadi ini permasalahannya adalah bahwa sebagian orang mengatakan bahwa di dalam membedakan antara nabi dengan rasul, katanya adalah bahwa seorang nabi tidak diperintahkan untuk bertabligh. Ini permasalahan keliru. Jadi sebagian orang mengatakan demikian. Tapi ketika ditanya, sebutkan sifat yang wajib bagi para nabi, pasti mereka mengatakan apa? Siddiq, amanah, fatonah. Tapi ketika mereka mengatakan perbedaan antara nabi dengan rasul, tiba-tiba mereka mengatakan nabi tidak diperintahkan bertabligh. Paham? Keblinger kan? Jika menyebutkan nama para sifat yang wajib bagi para nabi, mereka menamakan tabligh atau menyebutkan tabligh. Tapi ketika mereka membedakan antara nabi dan rasul, katanya nabi tidak diperintah bertabligh. Ini pemahaman keblinger. Paham itu permasalahannya? Nah, sekarang akan kita bahas bantahan terhadap orang yang mengatakan demikian. Jadi kita katakan bahwa para nabi itu diperintahkan untuk bertabligh. Diperintahkan untuk bertabligh. Kenapa? Kalau seandainya kita selaku umatnya, selaku umat Rasulullah, diperintahkan untuk bertabligh, bagaimana dengan kedudukan seseorang yang lebih tinggi? Dalam hadis dijelaskan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dari diri saya meskipun satu ayat. Apa artinya? Kita diperintahkan untuk bertabligh yang manusia biasa, apalagi seorang nabi. Itu contoh kecil. Nanti akan kita sebutkan kembali dalil-dalil dari ayat Al-Quran, dalil-dalil dari hadis bahwa para nabi itu diperintahkan untuk bertabligh. Dan permasalahan seperti ini tuh, perbedaan antara nabi dengan rasul yang tadi keliru, itu terdapat di kitab kita. Ada di kitab kita. Dan bukan berarti ketika terdapat di dalam satu kitab, ya berarti kita pegang pelan mentah-mentah begitu. Enggak. Makanya kalau orang otodidak menyelam dalam bahtera otodidak, baca-baca buku sendiri, baca-baca kitab sendiri, tanpa memiliki pegangan,
tanpa memiliki timbangan yang benar, bisa salah kaprah menelan. Oh, ini kan dikatakan oleh alim fulan, dikatakan oleh alim. Belum betul. Ar-raddu bantahannya. As-sawabu pendapat yang benar. Anna nabiyya bahwa para nabi, war rasul dan para rasul, nabi dan rasul, kilahuma keduanya ma'murun bitabligh, mereka diperintahkan untuk bertabligh. Jadi persamaannya itu antara nabi dengan rasul, bahwa keduanya diperintahkan untuk wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya, anna rasula, bahwa seorang rasul, uhiya ilaihi bi syar'in jadid, diwahyukan kepada rasul tersebut bi syar'in jadid, dengan syariat yang baru. Wa umira bi tablighihi, dan diperintahkan untuk bertabligh. Jadi Rasul seorang nabi yang turun kepadanya wahyu, kepadanya syariat, wahyu berupa syariat baru, dan diperintahkan untuk bertabligh. Wan nabiyyu ghairur rasul, adapun nabi yang bukan seorang rasul, uhiya ilaihi, adalah seorang yang diwahyukan kepadanya, la bi syar'in jadid, bukan berupa syariat baru, bal uhiya ilaihi, akan tetapi diwahyukan kepadanya bittiba'i syar'ir rasulilladzi qablahu, adalah dengan mengikuti syariat rasul yang sebelumnya. Turun kepadanya wahyu tapi bukan berupa syariat baru, tapi turun diperintahkan untuk mengikuti syariat rasul yang sebelumnya. Wa an yuballigha dzalika, dan juga diperintahkan untuk menyampaikan hal itu. Jadi paham itu perbedaannya. Jadi persamaannya dulu ini kembali, bahwa keduanya diperintahkan untuk bertabligh, bahwa keduanya turun kepadanya wahyu. Perbedaannya bahwa Rasul adalah turun kepadanya wahyu berupa syariat baru, atau menghapus syariat Rasul yang sebelumnya. Kalau Nabi turun kepadanya wahyu bukan berupa syariat baru, tapi mengikuti syariat Rasul yang sebelumnya. Contoh Nabi Adam turun kepada beliau, berarti apa? Syariat baru, diperbolehkan menikah, menikahkan keturunannya dengan sekandung, tapi dengan silang. Itu syariat Nabi Adam. Berarti beliau adalah juga selain Nabi seorang Rasul. Paham itu? Karena turun kepada Adam syariat baru. Para nabi dari Bani Israel itu banyak, itu semuanya nabi, bukan rasul. Apa bukan semuanya? Kebanyakan dari mereka adalah para nabi, bukan rasul. Artinya syariat yang mereka bawa adalah mengikuti syariat rasul yang sebelumnya. Begitu. Terus
Dulu di dalam syariat para nabi ada yang sholat itu harus wudunya itu toharohnya harus menggunakan air. Kemudian datang syariat Rasul Muhammad perbolehkan menggunakan wudu. Di dalam syariat Rasul sebelumnya sholat itu harus di tempat ibadah khusus. Sholat itu. Tapi datang syariat Rasulullah boleh sholat dimanapun. Kama nasu ala hadza al-ulama'ul muhaqqiqun, sebagaimana menas akan perbedaan hal ini para ulama muhaqqiq. Kan Imami Abi Mansur al-Baghdadi, seperti Imam Abu Mansur al-Baghdadi, wal Mufassir al-Baydawi wa ghairihima dan lain-lain. Qala ta'ala faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Dan Allah telah mengutus para nabi mubasysyirin wa mundhirin. Tujuannya adalah untuk tabsyir dan untuk al-indzar. Tabsyir artinya memberikan kabar gembira terhadap mereka yang iman dengan surga. Al-indzar artinya memberikan ancaman bagi mereka yang kufur dengan neraka. Bagaimana caranya menyampaikan ini? Tentu dengan tabligh, memperingati, memberikan kabar. Bagaimana caranya adalah dengan tabligh yang menyampaikan. Paham itu? Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyrina wa mundhirin. Jelas itu ayat. Bahwa para nabi diperintahkan untuk tabligh. Tabsyir dengan al-indzar. Wa qala ta'ala, kemudian ayat lain dalilnya, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiy, dan tidaklah kami mengutus sebelummu kemudian wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Dan seorang nabi itu diutus kepada kaumnya khusus. Jadi misalkan Nabi siapa? Nabi Saleh diutus kepada kaumnya khusus. Nabi beliau Nabi Ibrahim diutus kepada kaumnya. Jadi khusus kepada kaumnya saja. Tapi bukan berarti ketika seorang nabi melihat orang dari luar kaumnya tidak disuruh untuk masuk Islam, tidak. Tetap disuruh dakwah untuk masuk ke dalam Islam, karena Islam adalah agama seluruh para nabi. Agama Islam, agama seluruh para nabi dari Adam sampai Rasulullah Muhammad, datang semuanya dengan membawa agama Islam. Jadi paham itu, jadi seorang nabi diutus kepada kaumnya khusus. Tapi bukan berarti ketika ada orang di luar kaumnya itu tidak didakwah. Wa bu'istu ilan nasi kafatan, dan saya diutus kepada manusia seluruhnya.
Itu seluruhnya, tidak hanya kepada kaum. Rasulullah Muhammad itu diutus kepada manusia seluruhnya, Arab dan Arab, manusia seluruhnya. Amin. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam.